Jadi ya, inilah yang saya sebut sebagai satu senjata rahasia yang tidak disadari oleh banyak orang, sehingga kemudian sekarang jadi banyak yang kebingungan kenapa survei dari Pak Andika dan Hendy jadi tiba-tiba naik katanya. Ini salah satunya nih. Selamat malam semuanya. Setelah selesai nonton debat Pilgub Jawa Tengah hari ini, ya saya baru nonton hari ini karena kemarin-kemarin nggak sempet gitu ya. Saya akhirnya menyadari bahwa nampaknya pasangan Andika dan Hendy ini punya satu senjata rahasia yang sudah dilancarkan di mana-mana di berbagai daerah, dan kemudian itu bahkan tidak disadari oleh kubu Lutfi dan Taji Yassin. Jadi kubu Lutfi dan Taji Yassin ini kan sudah setahun lebih gitu ya. Mereka punya tim, sudah pasang baliho, relawan ada di mana-mana. Tapi tidak menyadari serangan-serangan narasi yang dilancarkan oleh Andika, Hendy, dan ini sangat telak sekali. Dimana kalau masyarakat mendengar narasi ini, itu mereka langsung oke dengan Andika dan Hendy. Dan itulah yang nampaknya membuat pasangan Andika Hendy, meskipun baru dikenalkan bulan Agustus lalu, ini sekarang sudah bisa mengungguli elektabilitas dari pasangan Lutfi dan Taji Yassin. Tapi sebelum saya membahas soal senjata rahasia tersebut gitu ya, saya juga mencatat ada satu cerita yang agak lucu dari pasangan Lutfi dan Taji Yassin ketika berbicara atau berdiskusi soal internet dan keamanan data. Jadi ketika Pak Andika dalam debat Pilgub kemarin menyatakan bahwa di Jawa Tengah ini masih ada beberapa desa yang belum tercover atau belum terjangkau jaringan internet gitu ya, Pak Andika berniat untuk menjangkau semua 100% daerah desa di Jawa Tengah ini bisa mendapatkan akses internet dan tidak ada lagi blank spot seperti sekarang, karena sekarang jangkauannya masih sekitar 82%. Artinya ada sekitar 18% desa di Jawa Tengah itu tidak mendapatkan akses internet. Jadi itulah yang kemudian menjadi program Pak Andika dan Hendy. Tapi kemudian ketika Lutfi coba merespon soal isu internet ini, saya nggak ngerti gitu ya, apa yang ada dalam pikiran Pak Lutfi. Tapi jawaban atau respon dari Pak Lutfi ini bagi saya, ini kocak nih, kayak ngelucu gitu. Tapi ya mungkin banyak orang nggak ngerti atau banyak orang nggak sadar. Karena jawaban Pak Lutfi adalah, daripada untuk kemudian memeratakan soal internet di Jawa Tengah, katanya konsentrasi dari pasangan Lutfi dan Taji Yassin ini nantinya lebih kepada keamanan data cyber. Ini kan ngelawak dia gitu ya. Ya karena soal data keamanan cyber gitu ya, itu kan jangankan Pemprov Jawa Tengah, itu di pusat jebol gitu. dari pusat Jakarta itu udah jebol gitu. Dan itu di luar kewenangan atau kemampuan Pemprov untuk melindungi data masyarakat di Jawa Tengah, karena pusat datanya di Jakarta. Itu di pusat gitu. Kalau misalkan maju sebagai cagup Jakarta, mungkin itu masuk akal melakukan koordinasi dan sebagainya. Tapi di Jawa Tengah, mana bisa gitu. Dan yang menjadi titik terlucu dari jawaban Lutfi dan Taji Yassin ini gitu ya, karena berfokus kepada keamanan data. Udahlah dia nggak mungkin bisa mengamankan data, dan kemudian ketika melihat persoalan ada ratusan desa masih belum terjangkau internet di Jawa Tengah, kemudian mau difokuskan kepada keamanan data. Kan nggak nyambung gitu. Kita baru bisa mengamankan data cyber itu kan kalau internetnya sudah nyampe di semua pelosok desa. Lah kalau internetnya ada 18% desa di Jawa Tengah belum terjangkau internet, bagaimana kita kemudian bicara soal mengamankan data supaya nggak dijebol dan sebagainya? Kasih dulu internetnya kepada 100% desa gitu. Baru setelah itu bicara soal keamanan data. Nah, yang membuat saya jadi teringat kepada Cak Lontong itu karena ya jawaban Lutfi ini gitu.
Masalahnya adalah ada 18% desa di Jawa Tengah tidak terjangkau internet. Solusinya adalah kemudian konsentrasi mengamankan data supaya tidak ada penjebolan atau hacking data cyber. Ini kan apa-apaan gitu. Ya, kalau misalkan konsentrasinya kepada keamanan data, itu kan jadinya gitu ya. Ya udahlah, nggak usah gitu ya. Desa yang tidak terjangkau internet itu ya udah sekalian aja nggak usah dikasih internet supaya apa? Supaya datanya nggak jebol. Ini kan teori Cak Lontong sama Akbar gitu kan. Gimana caranya untuk supaya data cyber ini aman? Ya udah nggak usah dikasih internet, aman. Jadi kocak sekali, lucu bagi saya karena seharusnya ketika ada bahasan soal internet dan desa yang belum terjangkau internet di Jawa Tengah ini yang berjumlah 18% desa, itu sekitar ratusan desa gitu ya. Ya jadi seharusnya ya dijangkau dulu, dikasih jaringan internet dulu gitu, bukan kemudian berfokus kepada keamanan data karena internetnya masih belum nyambung di sana. Tapi ya yang namanya calon gitu ya, calon pemimpin kemudian di pilgub atau di debat cagup kemarin mungkin masih ada nervous atau ya mungkin masih demam panggung dan sebagainya sehingga konsentrasi Pak Lutfi kayaknya agak kurang. Karena lebih dulu bicara soal keamanan data dibandingkan internetnya gitu. Karena seharusnya kan internet duluan bukan keamanan data. Dan senjata andalan dari Pak Andika dan Hendy yang saya maksud itu adalah bahasan selanjutnya, bukan soal internet gitu ya, tapi soal pungli. Jadi ini menarik. Jadi ketika saya bicara dengan Pak Hendy di video sebelumnya, kalian kalau nonton, saya juga sempat menanyakan soal bagaimana supaya Jawa Tengah ini turun masalah-masalah punglinya yang ini kemudian diresahkan oleh banyak orang. Dan Pak Hendy sudah menjawab bahwa harus ada peningkatan pendapatan kepada ASN gitu ya. Sudah pernah dilakukan di Semarang sebagai wakil wali kota dan wali kota. Pak Hendy ini sudah menerapkan dan sudah jalan gitu ya, sehingga itu nanti bisa dikopi ke Pemprov dan bisa langsung dijalankan dan itu mudah saja untuk kemudian dilaksanakan. Dan setelah itu katanya kita berharap agar masalah pungli ini bisa turun karena kemudian para pejabat-pejabatnya atau ASN-nya itu sudah mendapatkan pendapatan yang layak gitu. Jadi ya itu salah satu solusinya. Saya nggak berpikir bahwa masalah pungli yang dibahas oleh banyak sekali tim sukses Andika dan Hendy ini kemudian menjadi satu senjata rahasia yang tidak disadari oleh kubu Lutfi dan Taj Yassin. Bahkan saya juga sebelum nonton video pilgub debat cagup Jateng kemarin, saya juga nggak menyadari itu gitu. Tapi setelah saya nonton perdebatan antara Taj Yassin dengan Pak Hendy gitu ya, di mana menurut Pak Hendy ini pejabat-pejabat atau ASN di Pemprov itu belakangan banyak yang pengen pindah ke Pemkot Semarang. Padahal biasanya seharusnya itu ASN dari Pemkot Semarang lah yang pengen naik ke Pemprov. Ini dalam beberapa tahun terakhir malah kebalik. Yang dari Pemprov pengen ke Pemkot. Kenapa? Katanya karena TPP atau tambahan penghasilan pegawai di Semarang itu jauh lebih besar dibandingkan di Pemprov. Jadi daripada mereka berada di Pemprov, ini banyak yang berbondong-bondong pengen masuk ke Pemkot. Dan ini yang dibahas dan ditanyakan gitu. Nah, jawaban dari Taj Yassin itu jawaban yang ngawang-ngawang gitu. Karena kalau kita baca dari pernyataan Pak Hendy gitu yang fokus kepada tambahan penghasilan pegawai ini dengan TPP istilahnya, itu kan menunjukkan bahwa ini adalah satu masalah real di ASN kita, bahwa ya mereka itu kenapa kemudian melakukan pungli gitu ya. Ya karena memang secara pendapatan mereka masih merasa kurang gitu ya. Bukan karena mereka rakus dan sebagainya, memang ternyata memang merasa kurang gitu. Nah, setelah itu barulah kemudian kita bisa melihat solusinya adalah dengan TPP ini, tambahan penghasilan pegawai. Tapi dari Taj Yassin yang kemudian ingin menambah pendidikan akhlak dan moral dan sebagainya, ya itu penting gitu. Tapi percuma kalau kemudian kita memberikan satu pendidikan akhlak dan moral tapi uang kesehariannya, uang bulanannya ini memang kurang gitu. Jadi omong kosong kita bicara jangan korupsi, jangan pungli dan sebagainya, tapi pendapatannya emang nggak ada, uangnya emang kurang mereka gitu. Sehingga
solusi dari Pak Hendy ini sebenarnya lebih lebih masuk akal gitu. Tapi bukan soal solusi TPP-nya, bukan soal sistem yang sudah dilaksanakan di Pemkot Semarang oleh Pak Hendy, tapi lebih kepada isu punglinya. Saya ini dari kemarin gitu ya, saya coba renungkan kenapa isu pungli ini selalu menjadi satu materi relawan-relawan atau tim sukses dari Andika dan Hendy. Concern mereka itu sangat besar sekali soal masalah pungli gitu. Inilah yang saya sebut sebagai satu senjata rahasia yang tanpa kita bicara soal kejelekan lawan gitu ya, soal hal negatif tentang lawan, itu langsung terasa. Ini otomatis gitu. Jadi ketika kita bicara soal pungli, kita ingin Jawa Tengah ini bebas dari pungli. Kita ingin masalah pungli ini bisa ditekan dan diselesaikan. Meskipun solusinya adalah TPP, yaitu tambahan penghasilan pegawai, seperti yang disampaikan oleh Pak Hendy, tapi dalam benak masyarakat ketika kita bicara soal pungli, itu yang diingat polisi. Saya juga nggak ngerti gitu ya. Saya juga coba tanya ke masyarakat. Kalian bisa coba cek gitu ya. Tanyakan ke teman-teman kalian. Ketika kalian bicara soal pungli gitu ya. Yang ada dalam kepala masyarakat apa? Polisi. Kenapa? Karena yang melakukan penilangan, yang melakukan pencegatan di jalan-jalan, di daerah-daerah, di pelosok desa itu kan selalu memang polisi lalu lintas gitu ya. Terlepas mereka itu benar atau salah atau tilangnya itu resmi atau gak resmi dan sebagainya. Masyarakat gak bisa membedakan itu. Karena masyarakat gak tahu. Mereka taunya mereka suruh bayar, selesai. Dan 100% saya melihat gitu ya. Kalian coba bisa cek juga di survei kalau perlu gitu ya. 100% masyarakat yang terkena tilang gitu ya. Terserahlah mereka ini nggak bawa STNK, nggak bawa helm, nggak bawa apapun lah gitu ya. Mereka salah atau benar gitu ya. Sesalah-salahnya masyarakat di daerah yang kemudian kena tilang karena lampunya nggak hidup atau lampunya salah atau nggak ada plat nomornya dan sebagainya. Itu 100% masyarakat nggak terima dan menganggap bahwa tindakan penilangan itu adalah sebagai sebuah kesalahan. Sehingga masuknya menjadi pungli. Jadi kalau ada orang bicara soal pungli gitu ya, dengan solusi kita menaikkan tambahan penghasilan pegawai gitu ya, kita akan naikkan penghasilan pegawai supaya mereka tidak melakukan pungli dan sebagainya. Tapi di kepala masyarakat, ketika isu ini disampaikan, yang ada dalam kepala mereka adalah soal polisi. Ini saya juga nggak ngerti kenapa bisa terjadi seperti ini gitu. Inilah yang saya sebut sebagai senjata rahasia. Tim Andika dan Pak Hendy, relawan-relawannya, tim sesnya, tidak pernah menjelek-jelekkan Pak Lutfi dengan latar belakang polisinya gitu ya, karena memang dari kepolisian. Mereka nggak melakukan itu. Tapi dengan isu pungli ini, itu otomatis dalam benak masyarakat. Mereka jadi otomatis anti dengan Pak Lutfi. Jadi ya, inilah yang saya sebut sebagai satu senjata rahasia yang tidak disadari oleh banyak orang, sehingga kemudian sekarang jadi banyak yang kebingungan kenapa survei dari Pak Andika dan Hendy jadi tiba-tiba naik katanya. Salah satunya. Ya kalau soal Rambo versus Sambo gitu ya, itu kan ya agak jauh lah gitu ya. Ya meskipun saya tahu juga banyak orang yang melihat anggota polisi itu masih kemudian disamakan dengan kasus Verdi Sambo karena memang di kepolisian yang kemudian ada rekayasa dan sebagainya. Oke lah, tapi itu agak jauh gitu. Meskipun Pak Andika Perkasa sebagai Panglima TNI kemudian ada hubungannya lah atau ya masuk akal kalau kemudian dikait-kaitkan atau dilabeli Rambo misalkan. Oke gitu ya, tapi itu tidak terlalu ngena gitu ya. Kalaupun misalkan ini disampaikan kepada masyarakat gitu ya, narasi-narasi Sambo versus Rambo ini kemudian masuk ke masyarakat, itu mereka nggak terlalu nancep gitu. Mungkin 30% lah gitu ya, mereka akan terpengaruh dengan itu ya, daripada Sambo mending Rambo misalkan. Itu 30% lah gitu. Tapi kalau soal pungli ini 100%. Dan kalau kalian tanyakan kepada masyarakat gitu ya, setelah mendengar isu pungli, Jawa Tengah yang kemudian bebas dari pungli, itu otomatis pilihannya pasti Andika dan Hendy. Nggak mungkin dari Lutfi Yasin gitu. Karena otomatis dalam benak mereka itu kan anti dengan
Lutfi dengan Tat Yassin. Meskipun sekali lagi Pak Lutfi tidak terkena kasus soal itu, tidak terbukti terlibat soal apapun lah masalah. Mungkin Pak Lutfi juga bahkan nggak pernah nilang dulunya. Gitu. Tapi ya itu yang ada dalam benak masyarakat hari ini. Dan itu menjadi satu titik lemah yang nampaknya tidak disadari. Jadi selain latar belakang soal Rambo versus Sambo gitu ya, tapi menurut saya yang paling ngena ini adalah masalah soal pungli. Sehingga saya nggak tahu apakah video ini akan ditonton oleh tim sukses atau kelompok relawan dari Pak Andika dan Hendy. Tapi dalam bayangan saya gitu ya, kalau narasi pungli ini kemudian disempurnakan dengan tagline Jawa Tengah perkasa sekarang kan gitu ya. Kemudian ditambah Jawa Tengah perkasa bebas pungli. Wah, itu otomatis kayaknya akan menaikkan suara Andika dan Hendy. Karena kalau mau masyarakat Jawa Tengah ini bebas pungli, maka pilihannya hanya Andika dan Hendy. Gak mungkin dari Lutfi dan Tat Yassin. Karena sulit sekali kalau kemudian kita membayangkan Lutfi dan Tat Yassin bicara soal pungli. Makanya di debat Cagup kemarin, kita tidak terlalu mendengar isu-isu pungli dari kubu Lutfi dan Tat Yassin. Sehingga ya karena memang itulah yang menjadi kekhawatiran mereka selama ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.